Saudara, seorang pria tewas dibunuh temannya sendiri di Sumedang, Jawa Barat. Pelaku melakukan aksinya dengan modus pura-pura melakukan transaksi COD pembelian handphone, lalu menghabisi nyawa korban. Pria di Sumedang ditemukan tewas dengan luka tusuk dan luka tembak pada Minggu 22 Februari. Sebelum ditemukan tewas, korban hendak menjual ponsel pada seseorang dengan cara cash on delivery atau COD di wilayah Bojonggaul, Desa Girimukti, Kecamatan Sumedang. Dari hasil pemeriksaan, luka tembak di bagian kepala korban berasal dari senjata jenis airsoft gun. Kurang dari 24 jam pelaku ditangkap di Dusun Bojonggaul, Desa Girimukti. Polisi bilang pelaku merupakan teman dekat korban. Polisi mengungkap motif pembunuhan dipicu dendam karena pelaku sakit hati dengan ucapan korban. Kita beralih mengajak korban ke daerah Girimukti dikarenakan bibinya akan membeli handphone dan membeli dengan COD. Di TKP, tersangka keluar dari kendaraan menuju ke rumah bibinya dan membawa pisau yang disimpan dalam jok mobil. Di dalam mobil, tersangka kemudian menodongkan senjata api jenis airsoft gun disebabkan oleh dendam terhadap korban, karena korban pernah mengatakan bahwa anak yang dikandung oleh istrinya bukan merupakan anak kandungnya. Tak hanya menghabisi nyawa korban, pelaku juga sempat membawa kabur mobil dan sejumlah handphone milik korban. Saat ini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Sumedang. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Sumedang, Jawa Barat. Informasi lebih lengkap soal kasus pembunuhan dengan modus COD di Sumedang, Jawa Barat. Saat ini kami sudah bersama dengan Kapolres Sumedang, AKBP Sandityo Mahardika. Selamat malam, Pak Kapolres. Halo, selamat malam. Baik. Pak Kapolres, kami ingin konfirmasi. Jadi sebetulnya pelaku ini berpura-pura COD dengan korban atau seperti apa? Menggunakan akun lain atau tidak, Pak? Baik, terima kasih untuk tersangka yang membunuh korban. Ini memang sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi kurang lebih percobaan pembunuhan ini direncanakan oleh tersangka dalam kurun waktu beberapa minggu, sehingga dari panggilan tersangka dari beberapa kali percobaan baru percobaan terakhir lah tersangka memberanikan diri untuk melakukan percobaan perencanaan pembunuhan tersebut. Sehingga modusnya dengan cara berpura-pura mengajak korban untuk membeli handphone secara COD dan minta dijemput. Kemudian pada saat dijemput, tersangka sudah menyiapkan segala sesuatu yang dipergunakan sebagai alat bukti yang sudah kita sita, berupa pistol, kemudian berupa pisau. Dan dari beberapa keterangan yang disampaikan bahwa memang ini sudah direncanakan dari beberapa hari. Dari tersangka mulai menggandengkan mobil, kemudian tersangka menyewa mobil lagi, kemudian dari situ tersangka melakukan eksekusi pembunuhan di dalam mobil pada saat berpura-pura untuk membeli handphone secara COD. Pada saat di dalam mobil tersebut, tersangka menusukkan pisau ke perut dan menembakkan 4 butir peluru Go3 airsoft gun ke kepala korban, sehingga korban mengalami luka dan mengalami luka tusuk. Ada 5 luka tusuk. Ini pelaku beraksi seorang diri, Pak Kapolres? Beraksi seorang diri. Beraksi seorang diri? Betul, beraksi seorang diri. Dari mana pelaku mendapatkan airsoft gun? Dari mobil tersangka yang digadai. Yang kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli airsoft gun dan membeli pisau dan membeli dan menyewa mobil rental Avanza dan menyewa 1 unit mobil angkot. Jadi tersangka ini kita amankan, alhamdulillah kurang dari 6 jam. Tersangka berpura-pura menjadi supir angkot. Jadi mereka tersangka
menyewa mobil angkot dan kemudian berlaku selayaknya seorang supir angkot. Tetapi alhamdulillah berkat kejelian petugas, kejelian polisi, kurang dari 6 jam sejak pembunuhan itu dilakukan, tersangka berhasil diamankan beserta mobil angkotnya dan seluruh barang bukti yang disita atau diamankan. Pak Kapolres, apakah dari jejak digital pelaku ini sempat memberikan ancaman kepada korban sebelumnya? Untuk ancaman terhadap korban sama sekali tidak ada, karena korban dengan tersangka adalah saling mengenal, sehingga dari korban pun tidak curiga sedikit pun pada saat diajak untuk membeli handphone secara COD. Oh, oke. Ini sudah direncanakan jauh-jauh hari. Artinya masuk kategori pembunuhan berencana, Pak Kapolres. Ancamannya Betul. bagaimana? Untuk ancaman pidana, kita terapkan pasal 459 KUHP dan pasal 458 KUHP dan atau 479 KUHP dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Oke. Pak Kapolres, jadi ini apakah hanya motif dendam atau ada motif ekonomi juga? Karena tadi ada beberapa barang yang dibawa kabur oleh pelaku ini, Pak Kapolres, sejauh ini. Betul, jadi ada motivasi dendam dan juga ada motivasi ekonomi. Dendam ini akibat perkataan korban yang menyinggung daripada hati tersangka yang memicu dan membuat tersangka melakukan perbuatan nekat dengan membunuh korban, sehingga motivasi sakit hati tadi juga salah satu yang kita terus gali. Kemudian kedua, motivasi ekonomi. Karena handphone yang diamankan pun, handphone yang disita pun adalah handphone milik korban. Oke. Pak Kapolres, terakhir untuk penyuplai atau yang menjual airsoft gun kepada pelaku bagaimana? Diburu juga? Untuk airsoft gun, tersangka mendapatkan dari seorang penjual online, sehingga tersangka sudah membeli jauh-jauh hari sebelum pembunuhan dilakukan dan sudah dipersiapkan dengan matang. Baik. Terima kasih untuk informasinya, Kapolres.